teman-teman semua, kembali lagi dengan saya di channel Bon Weekend. Sekarang kita masuk dalam sesi sharing dengan Neng Sinta. Oke teman-teman, dalam video kali ini saya ingin membahas tentang persiapan menghadapi latsar online. Kenapa latsarnya harus online? Karena kita pasti tahu kondisi saat ini masih berlangsung pandemi COVID teman-teman. Jadi latsar yang tadinya dilakukan secara tatap muka dialihkan menjadi latsar online dikarenakan adanya pandemi ini teman-teman. Termasuk saya juga melaksanakan latsar online. Jadi kita bakal bahas-bahas nih lebih lanjut persiapan-persiapan apa aja yang perlu dilakukan untuk menghadapi latsar online. Sebelum kita bahas, jangan lupa buat support selalu Bon Weekend. Caranya klik like, tinggalkan komentar, serta subscribe. Seperti biasa, sebelum kita bahas lebih lanjut, aku mau kenalin produk-produk masker organik dari Lea Gloria yang sangat bagus banget ya teman-teman. Dan ini aman karena sudah teruji oleh BPOM, ada nomor BPOM-nya, aman. Dan kalian kalau misalnya lagi cari masker organik, kalian bisa cobain varian-varian masker dari masker by Lea Gloria. Ini variannya banyak banget, ada 10 varian ya teman-teman. Dan kalian gak usah bingung order kemana, tinggal kalian follow aja Instagramnya maskeran.sis atau Shopee maskeran_sis, dan itu harganya murah banget. Satu pieces ini harganya cuma Rp6.000 aja, bisa dipakai sekitar 3 kali maskeran teman-teman. Hemat banget. Udah deh, tunggu apalagi, kalian harus follow media sosialnya Maskeran Sis dan order sekarang juga. Jadi untuk kalian yang lolos pada seleksi CPNS periode 2019 itu kan nanti kan melaksanakan pemberkasan dan menunggu pembagian SK-nya ya teman-teman. Ketika SK sudah dibagikan, terus kalian sudah bekerja sebagai CPNS, itu akan menunggu waktu dimana kalian dipanggil latsar. Nah, pemanggilan latsar ini itu tergantung situasi dan kondisi ya teman-teman. Dan apabila masih dalam rangka pandemi COVID, bisa dimungkinkan latsar dilakukan secara online teman-teman gitu. Jadi kalau menurut pengalaman saya, kan satu angkatan tuh ada ribuan orang CPNS ya teman-teman. Yang dipanggil awal-awal ini itu belum pada masa pandemi COVID. Jadi mereka dilaksanakan di Pusdiklat secara tatap muka langsung. Tapi kebetulan saya dipanggil akhir-akhir dan kondisi sedang pandemi, akhirnya diputuskan untuk latsar online. Dan saya lihat berbagai kementerian pun, instansi-instansi pun yang melakukan latsar di era pandemi ini dilakukan juga secara online teman-teman. Jadi tidak menutup kemungkinan jika periode latsarnya kalian masih pandemi gini, dimungkinkan juga latsarnya online. Seperti itu karena meminimalisir resiko penularan COVID. Jadi aku punya ide buat sharing apa aja sih persiapannya untuk menghadapi latsar online. Nah, latsar ini sendiri untuk jangka waktu kapan dipanggilnya setelah kita diterima menjadi CPNS itu beda-beda setiap instansi teman-teman. Bisa ada yang sebulan kerja langsung dipanggil latsar, ada yang nunggu berbulan-bulan dan sebagainya. Dan saya termasuk orang yang harus menunggu beberapa bulan teman-teman. Jadi enggak langsung dipanggil dalam 1 bulan. Langsung aja, persiapan yang pertama, ketika surat latsar sudah ditujukan kepada kalian, yang harus dipersiapkan yang pertama adalah persiapan baju. Jadi biasanya disebutkan dress code-nya harus apa, apakah kemeja warna putih dan bawahan hitam, kerudungnya warna putih, dasinya warna hitam, dan sebagainya. Biasanya ada instruksi-instruksi lebih lanjut dari panitia penyelenggara latsar teman-teman. Jadi intinya ketika instruksi tersebut sudah dipubliskan, kalian harus udah mulai persiapkan untuk baju kalian gitu. Jangan sampai kalian salah dress code, malah kalian nanti malu sendiri. Karena latsar ini bukan main-main teman-teman. Ini adalah sebuah kegiatan yang formal. Ini juga penentu kelulusan kalian dari CPNS menjadi PNS. Yang kedua, tentunya kalau misalnya online kita perlu persiapan gadgetnya. Jadi kalau misalnya
kalian latsar online, yang paling utama kalian harus pastiin gadget kalian itu terdapat kamera yang support. Maksudnya misalnya nih laptop kalian kameranya tuh masih berfungsi nggak dan lain sebagainya, atau mungkin kalian ingin menggunakan handphone kalian tuh support nggak untuk menjalankan beberapa aplikasi-aplikasi yang mendukung untuk pembelajaran online. Kan kita tahu latsar itu dari pagi sampai sore ya teman-teman, intinya kan ini harus dipanjer dari gadget tersebut. Jadi kalian harus perkiraan, oh kalau misalnya aku pakai handphone, kira-kira handphoneku kuat nggak ya, dan sebagainya. Itu udah harus siap teman-teman ketika surat pemanggilan latsar itu sudah ditujukan kepada kalian. Jadi yang ketiga ini persiapan sinyal dan kuota, karena nyawa dari latsar online ini ya kebergantungan kalian terhadap sinyal dan kuota teman-teman. Percuma juga kuotanya banyak tapi sinyalnya buruk, atau sinyalnya baik tapi kuota kalian sedikit gitu. Jadi dua-duanya ini harus baik, karena biar kalian tuh jelas menerima pelajaran ya, kalian jangan sampai jaringannya tuh menghubungkan itu, jadi nanti penerimaan pelajaran kalian jadi terganggu teman-teman. Terus sebelum kalian melaksanakan latsar online, lebih baik kalian tahu jaringan mana aja nih yang kuat di tempat kalian. Jadi kalian udah harus tahu provider mana nih yang paling bagus di daerah kalian. Kan itu kalian yang tahu kan. Jadi antar daerah memang berbeda-beda kekuatan sinyalnya. Terus apakah kalian pingin menggunakan jaringan seluler atau kalian pingin menggunakan wifi, itu balik lagi ke tangan kalian. Kalian bisa pertimbangkan mana yang lebih baik dan yang lebih bisa dijangkau oleh kalian semua teman-teman. Jadi kan kita kondisinya bisa berbeda-beda tiap orang ya. Yang bisa menentukan pilihan terbaik adalah diri kalian sendiri. Jadi pengalamanku pada saat latsar online, aku pernah menggunakan wifi, terus pernah juga menggunakan sinyal dari handphone. Jadi tethering gitu, pakai handphone ke laptop. Dan kalau misalnya dihitung dari pagi sampai sore, itu pakai aplikasi pembelajaran online dengan video gitu ya teman-teman, itu bisa habis 1-2 GB itu per hari. Itu aja kalau misalnya 2 GB sehari dikalikan 30 hari pembelajaran, itu kalian harus menyiapkan berapa kuota. Karena kan sebulan itu pembelajaran online secara video. Terus yang sebulan berikutnya itu implementasi di tempat kerja masing-masing gitu teman-teman. Jadi memang nggak full banget menggunakan Zoom atau Google Classroom dan lain-lain. Jadi memang udah diatur jadwalnya. Keempat, ada alat tulis. Alat tulis di sini bisa beragam sesuai kebutuhan kalian. Misalnya nih ada pensil, ada pulpen, ada buku catatan. Itu yang basic banget teman-teman, buat nyatet keseharian kalian dalam mengikuti pelajaran. Misalnya nih hari ini ada tugas apa, kalian sudah ngerjain apa belum, kalian udah absen apa belum, kalian bisa catat pada buku tersebut. Atau kalian bisa mencatat rangkuman-rangkuman pelajaran yang telah disampaikan oleh pematerinya teman-teman. Jadi buku di sini itu lumayan penting ya. Terus aku juga mau sharing, pernah nih ada sebuah mata pelajaran pada latsarku, itu kita suruh bikin kayak kreativitas di kertas, kayak gambar-gambar. Dan waktu itu aku butuh banget spidol yang warna-warni. Jadi untuk alat tulis ini menyesuaikan terhadap pelajaran-pelajaran yang diajarkan oleh pematerinya gitu. Nomor 5, update informasi terbaru. Karena pasti kita tahu informasi itu sangat penting. Jadi kalau misalnya surat pemanggilan latsar sudah di tangan kalian, kalian harus update nih. Apakah ada instruksi lain, misalnya kayak tata cara absensi. Jadi latsar daring itu secara absensi pun kita harus sangat-sangat mandiri. Jadi mau absen mau enggak itu tergantung kalian inget absen apa enggak teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian kelupaan absen, ya itu resikonya kalian.
bisa dianggap nggak masuk. Jadi menurut saya Latsar online itu adalah pembelajaran untuk orang dewasa, teman-teman. Jadi apa-apanya tuh harus mandiri, harus selalu up to date informasinya. Misalnya nih, pada pelajaran A tugasnya itu ada 3, tugasnya apa aja, harus ngapain aja, dikirim dalam format atau tipe file apa, itu kalian tuh harus update. Kalau misalnya nggak update ya kalian rugi sendiri, soalnya untuk pengerjaan tugasnya itu ada deadline-nya. Kalau misalnya lebih dari deadline, bisa aja tugas kalian itu nggak terupload. Jadi banyaklah ketentuan dari Latsar online. Misalnya nih kayak tata tertib kelasnya, kalau misalnya kalian ingin izin ke toilet itu harus seperti apa, atau misalnya kalian sakit, atau kalian ada kendala jaringan, itu ada tata caranya, teman-teman. Jadi agar tahu tata cara, instruksi-instruksi, prosedur-prosedur, kalian harus update banget. Kalau misalnya kalian nggak tahu ya kalian tanya pada pembimbing kelas kalian. Sekian dulu bahas-bahas tentang Latsar online-nya, semoga bisa bermanfaat. Apalagi kalau misalnya kalian nanti menghadapi Latsar online, ya semoga, aku berharap banget video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Dan kalau misalnya kalian setuju kedepannya saya ingin bahas lebih lanjut, lebih dalam, lebih detail tentang Latsar online. Kalau misalnya kalian setuju, kalian bisa komen di kolom komentar di bawah ini biar saya lebih semangat lagi bikin kontennya, teman-teman. Oke, sekian dulu. Jangan lupa buat support selalu Bond Weekends. Caranya klik like, tinggalkan komentar, serta subscribe.